C2Cn yang tidak semuanya sama dengan 0, sedemikian hingga C1A1, C2A2, CNAN itu sama dengan 0. Nah, bila kalau koefisiennya itu tidak ditemukan, maka itu disebut dengan independent linear. Nah, ini mungkin akan lebih mudah kalau kita lihat arti geometrisnya. Dependent itu artinya tergantung. Independent artinya bebas kan gitu. Sehingga ada yang mengatakan itu bebas linear. Gitu. Ya, sekarang pertanyaan saya kalau bukan pertanyaan ya. Diskusi kita itu kalau dua vektor itu dependent linear artinya apa? Artinya satu vektor itu merupakan kelipatan yang lain kan gitu. Independent linear kalau mereka, jadi artinya kolinier. Ko itu bersama-sama ya, jadi ko itu company, jadi satu apa ya, satu kelompok gitu ya, jadi kolinier. Jadi kalau kobis itu ya satu bis. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya jadi kalau dependent linear itu mesti begini kan, dua ya, jadi ini, nah ini di sini gitu kan. Jadi kalau misalnya ini vektor pertama itu A1, vektor kedua itu A2 kan, berarti di sini A2 itu sama dengan K A1, berarti K-nya mesti tidak 0 kan gitu, A1 min K A2 sama dengan, ini koefisiennya kan tidak 0. Itu yang kita lihat kalau apa namanya dependent linear. Jadi itu masih diperlukan karena kadang-kadang kita ngelihat itu dua-dua kan gitu. Ya. Jadi kalau dependent linear itu artinya apa? Satu garis kolinier. Dua vektor. Nah, kalau independent itu artinya kan tidak satu garis. Jadi misalnya ini sama ini gitu. Ini tidak bisa ada apa C1 C2 sedemikian hingga C1A1 plus C2A2 sama dengan 0, nggak bisa kan. Ya, jadi harus 0 gitu. Jadi ini apa namanya, dua vektor itu artinya apa? Independent linear. Jadi tidak satu bidang, tidak satu ruang gitu ya. Bukan kelipatan gitu. Nah, sekarang saya punya matriks. Matriks itu kan terdiri dari baris dan kolom kan gitu. Jadi ini ulangan ya, saya kira semuanya saya percaya sudah. Jadi matriks itu terdiri dari kolom-kolom ataupun baris-baris kan gitu. Nah, banyaknya kolom matriks yang independent linear itu disebut dengan rank dari matriks. Banyaknya kolom yang independent linear dari baris itu juga disebut rank. Dan rank kolom itu sama dengan rank baris. Ya, masih ingat semuanya ya itu ya? Mas Irfan?
Sehat ora iki jam 10 masuk lagi atas. Mas Irfan ketara ora? Gimana kamu? Mas Irfan. Hadir Bapak. Hadir ya. Masih kelingan ora iki definisi iki? Rank. Jangan-jangan sudah pernah dapat ini toh? Iya kayaknya sudah Pak. Sudah ya. Jadi ini nanti masih diperlukan terus loh ini. Nah saya kan hanya ngulang aja. Jadi saya sambil ngecek. Kalau rank kolom sama dengan rank baris masih kelingan ora? Sebentar Pak. Semester 1 itu. Iya semester 1. Semester 1 di S2 kan biasanya untuk pra S2 di S1 biasanya itu semester 2 atau semester 3 kan. Tapi itu ilmu umum aja gitu. Nah, jadi yang paling penting gue ngerti kalau dua vektor itu independen linear artinya dia tidak sebidang. Jadi artinya bukan kelipatan, independen. Nek dependen itu artinya satu vektor kelipatan yang lain gitu. Itu karena kadang-kadang kita melihat berdua kan gitu. Nah, ini kita juga melihat satu persamaan AC sama dengan 0 mengakibatkan C sama dengan 0. Itu artinya kolom-kolom dari A itu adalah independen linear. Jadi rank A itu adalah jumlah kolom yang independen linear sama dengan jumlah baris yang independen linear. Nah, cara umum mencari rank masih ingat nggak? Cara umum mencari rank. Mbak Lila dengan orang. Cara umum mencari rank menggunakan apa yang disebut dengan operasi elementer. Masih ingat dengan Nora? Itu nanti kita pakai nih. Lupa atau masih ingat? Masih ingat insya Allah. Ya, apa saja coba? Yang diagonal utamanya 1, terus baris keduanya menjorok ke kanan. Itu operasi linearnya, operasi elementernya. Itu kan hasilnya, harus bentuknya begitu. Hasilnya. Tapi dibawa ke situnya itu kan memakai apa yang disebut dengan operasi elementer. Apa itu operasi elementer? Elementer. Mengalihkan satu baris dengan bilangan. Oh iya. Terus menukar dua baris atau dua kolom. Itu tadi juga boleh pakai kolom kan gitu. Terus yang ketiga apa itu yang utama? Menambah satu baris dengan K kali baris yang lain. Itu juga tidak mengubah ranknya. Ya, ada 3 kan itu. Terus tujuannya apa? Jadi kalau rank itu nanti kalau dengan operasi elementer kita melihat dibawa ke satu yang dibawa ke semacam basis kan gitu ya, macam basis. Apa perlu tak tulis gawean ya? Kalau saya lewati atau perlu saya tulis di di papan tulis lainnya. Halo, ya, Mas Gani, tulis di papan tulis apa dilewati? Oke Pak. Oke ya. Jadi boleh kita Pak, ditulis saja ya. Iya, Pak.
Oh, biasanya anu wong sadari pinter-pinter anu ya apa? Ajaban linear. Nggak selfie ya. Dari ini kita cari yang oke. Jadi ada 3 operasi elementer, ya kan? Ini tangannya kaku. Mengalihkan satu baris dengan K yang tidak sama dengan 0. Terus kemudian menukar 2 baris. Kemudian mengalihkan menambah 1 baris dengan K kali baris yang lain. Menambah suatu baris dengan K kali baris yang lain. Gitu. Jadi kalau kita punya ini A dengan operasi elementer itu tujuannya kan dibawa ke gini. Di bawahnya itu 0. Ini boleh diisi, boleh tidak. Kemudian ini 1 gitu ya. Ini boleh diisi yang lain gitu ya. Yang penting ini. Kemudian ini juga 1 gitu. Nah ini kan rank itu tinggal ngitung banyaknya 1 ini. Kalau banyaknya 1, 3 ya berarti ranknya 3. Karena ini kan semuanya kan independen linear kan gitu. Jadi kalau satunya itu 4 ya ranknya 4. Itu. Ya. Ya ini coba kita lihat yang di soal itu di halaman berapa sebenarnya agak aja ya. Nanti untuk hitung generasi inverse-nya rasa guna rank itu di halaman 15 itu jadi ini jelas ya operasi elementer itu 3 ini ya. Jadi mengalihkan suatu baris dengan K tidak sama dengan 0, menukar 2 baris, menambah 1 baris dengan K kali baris yang lain. Coba kita lihat nanti karena kita akan menghitung generalized inverse-nya kan saya butuh rank-nya. Jadi kalau kita mencari generalized inverse enggak bisa ngitung rank ya enggak bisa. Jadi ini saya lihat dari matriks A halaman 15. Itu yang dari handout. A-nya sama dengan 2, 2, 3, 1, 0, 1, 3, 2, 4. Ya ini berapa ranknya?
Ya, jadi kita kalau melihat kan ini harus gini tuh harus 1 0 0 0 kan gitu. Jadi ini ada 1 gitu ya. Ya sudah, tukarkan baris 1 dengan baris 2. Ini saya tukar. 2 menjadi 1. Jadi ini menjadi apa? Ekuivalen aja, menjadi 1 0 1 2 2 3 3 2 4. Ingat loh ya, mencari rank itu tidak tunggal. Banyak caranya. Ya, tapi karena ini 1, saya tadi milih gitu aja. Jadi cara ini tidak tunggal. Coba Mbak Selvia, aku terus milih dia gini, habis bareng ini arep piye? Itu kan orang sadar itu biasanya muridnya Profesor Fransus Silogi pinter aljabar linear. Dari Gimana? dari UII, Pak. Kebalik ya, yang dari sadar itu siapa itu? Sylvia siapa, Mbak? Stefani. Sylvia Stefani. Istrinya Direktur Kemahasiswaan, ya. Oke, ya. Ya, sekarang saya ingat. Yang dari sadar itu siapa? Yang dari Cirebon, dari Cilacap siapa, Mbak? Saya Pak Clara dari Apa? Siapa jenis? Lali. Siapa? Clara. Clara, ya Mbak Clara. Ya Mbak Clara. Gue muridnya Prof. Fransusilo. Jadi berikutnya apa? Iya Pak, berikutnya bisa dikurangi baris 2 dikurangi negatifnya baris 1 Pak. 2 kali itu. Kan harus 0, Mbak. Ya. Ya. Atau kalau enggak bisa langsung 2 kali atau enggak bisa setengah dikali baris 2 dulu terus nanti baru dikurangin juga bisa. Oke, ya. Ya, sama aja. Ya. Tapi ini kalau 2 kali, ini 3 kali kan? Jadi ini toh baris 2 dikurangi baris 2 baris 1. Baris 3 dikurangi 3 baris 1. Supaya jadi 1 0 0 gitu loh. Ya, Iya. itu kan lebih mudah. Jadi ini menjadi apa? 1 0 1 0 1 0 ya. Terus berapa? 2. 2 Terus 1. Oke. Terus berikutnya ini 0. 0 Terus 2 2. 2. Terus 4 dikurangi 3 piro? Oh, 3 1 Pak. Salah lihat. Tuh, ya. Iya. Wes iki kan podo toh. Berarti itu kan dependent linear. Kan kamu tinggal ngurangi baris 3 kurangi baris 2. Jadi ini menjadi 1 0 1 0. Ya itu dibagi setengah pisan ya ben Iya. standar gitu ya, begitu. 0 0 0. Nah, ini 1 ini piro? 1 2. Jadi ranknya berapa? 2 kan gitu. Ya toh? Ya, dong. Kan ngitung ini tadi kan saya katakan rank itu banyaknya 1 gitu loh dengan operasi ornamental. Ya. Ya, jelas toh? Tapi ini biasanya itu hanya hal terakhir. Kalau saudara teliti itu gampang. Baris ke-1 baris kedua itu berapa tuh? 2 tambah 1 berapa? 3. 2 tambah 0 2. 3 tambah 1 4. Jadi artinya baris ketiga itu sama dengan baris ketiga sama dengan baris ke-1 tambah baris kedua. Jadi ini kan berarti dependent linear yang ketiga itu kan gitu. Gitu. Jadi artinya ini kan merupakan kelipatan baris ke-1 tambah baris kedua. Jadi berarti ranknya 2. Kenapa ranknya tidak 1? Ini bukan kelipatan. Ini sama ini itu kan bukan kelipatan, jadi minimum 2. Gitu. Dan ini adalah
kombinasi linearnya. Jadi berarti dependen kan, satu ada yang dependen berarti ranknya 2, tapi itu argumentasi. Nah kalau Anda tidak mau argumentasi yang kita mendapatkannya eksak, ya kita pakai ini, pakai satu-satu ini eksak. Oh ini satu-satu dihitung aja, itu adalah ranknya kan gitu. Ya, jadi gitu. Kalau ini eksak, kalau ini ya sedikit argumentasi ya. Oke. Permisi Pak, saya boleh bertanya nggak, Pak? Boleh. Iya Pak, saya Razik Pak. Gimana? Ini, apa kan tadi Bapak bilang kalau misalkan untuk mencari rank itu nggak tunggal. Nah, kira-kira selain pakai OBE itu bisa pakai apa lagi ya Pak? Ya ini argumentasi ini. Ini kan argumentasi itu Mas. B3 sama dengan B1 plus B2 ini. Pengamatan. Oh. Ini Jadi kan pengamatan Mas. Nah, bisa langsung jumlahkan aja barisnya. Iya. Tapi kalau misalkan kadang-kadang kan orang nggak ngelihat aja kan gitu. Ya kalau nggak lihat ya artinya pakai operasi elementer itu yang paling artinya yang eksak toh, ngitung satunya gitu. Tapi tidak perlu itu juga gitu. Jadi kalau ini kan tidak tunggal itu kita bisa memakai ini namanya argumentasi. Ya. Ya. Ada komentar lain? Nah, Pak, tapi itu berlaku untuk matriks N kali N berarti untuk B3. Iya, tapi kan argumentasi ini beda lagi. Tapi kalau operasi elementer itu berlaku sembarang gitu kan. Dan juga kadang-kadang tidak ada yang terstruktur seperti ini itu kadang-kadang nggak ada. Tidak berpola gitu ya Pak nanti? Iya, tidak berpola. Iya. Tidak Pak, berpola. Maaf Pak, kalau misalkan mencari range pakai mencari segitiga atas gitu boleh Pak? Matriks segitiga atas. Jadi ya, boleh itu anak segitiga atas kan gini. Misalnya ini segitiga atas kan ini. Nah, ini semuanya 0 tuh Mas. Ya. Ya berarti ini kan juga independen linear kan, ini yang jelas. Misalkan 3 gitu kan vektornya kan neng kene karo neng kene kan gitu, independen kan. Jadi artinya kalau ini kan koordinat pertama, ini koordinat kedua, ini koordinat ketiga, berarti kan tidak sebidang. Nah, kalau 4 kan tidak satu hiperplane kan gitu, neng ora iso digambar geometrisnya kan gitu. Sama aja tuh, karena ini 0 kan berarti vektor ini kan neng kene iki. Terus jadi vektor ini kan ini. Vektor ini kan di sini, vektor ini kan di sini gitu, ya. Tapi ini hanya kalau bisa digambarkan kalau kita dimensi 3, kalau dimensi 4 kan serasa gambar. Tapi kita kan punya bayangan. Ini kan artinya tidak satu tempat itu kan berarti independen linear. Gitu. Nah, dependen gue misalkan nanti ada yang begini, nah itu kan artinya dependen. Gitu. Ini kan tergantung pada ini. Gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke. Ada lain lagi komentar? Ampun, kita dulu ya. Kita kembali ke... Oh Pak, saya boleh bertanya? Iya. Gimana? Tadi yang matriks A yang dari Bapak tadi soal matriks A itu, ini ya. Itu memang harus satunya itu di baris 1 ya Pak. Jadi 101 itu harus di baris 1 ya. Satunya itu. Enggak. Cuma kalau enggak di baris itu mengamati angel aja. Kok lebokne siji nang kene iki nang kene ora apa-apa to. Wong itu padha wae karo kowe mung karo ndelok ngene lho Mas. Iki nek ngene kan kok urutke gitu loh. Ini kok urutke. Ini 100 010 001 ben penak urutane. Kowe kok tulis misalnya kok tulis 010 001
100 kan rapopo. Oh iya. Cuma nek ngene iki apa jenenge luweh temoto ndak gitu loh. Kan kita itu kadang-kadang kalau temoto itu kan di sawah enak. Itu hanya aja, estetik aja gitu. Wong sekarang itu cuma masalahnya kalau sekarang itu kadang-kadang yang nggak estetik malah yang enak kan gitu. Trono itu malah apa-apa dibedah itu kan. Apa jenenge? Dengkulnya dibedah itu kan sakjane kan yo ora estetik ya, tapi sekarang kenapa itu jadi estetik gitu. Wong lanang dadak apa jenenge dadak tindian gitu. Ya itu kan definisi lain aja. Tapi kalau secara umum kan kita yang masih percaya apa jenenge baca ini gitu saya sama baca ini. Kita itu masih kelompok ini, kelompok konservatif. Baca ini lebih enak dibanding kalau kamu nulis nah, ini kan sebenarnya sama aja gitu, ekivalen. Cuma orang kan senang ini karena ngitungnya kan di sini 1, 1, 1, 3 gitu. Di sini kan nulisnya 1, 1, 1, 3 ya. Tapi kalau misalnya Anda merasa ini lebih cantik ya apa-apa gitu loh. Oh itu selera. Iya Pak, soalnya pas saya cari rank maksudnya nggak ditukar barisnya itu beda soalnya. Mungkin saya ora apa-apa. Hasilnya tidak selalu sama kok. Tapi ranknya tunggal itu. Jadi hasilnya matrik terakhir itu tidak sama, tidak perlu sama. Enggak Pak, ini kan tadi Masnya tadi kan mengatakan misalnya Masnya ketemu gini kan? Ya, misalkan. Ini ada 5, ini ada 7, ini ada 6. Boleh aja ini ranknya 3 kan? Iya toh? Karena ini vektor ini beda gitu. Vektor ini kan satu, ini kan enggak ada ya kelipatan yang lain kan gitu. Jadi itu independen linear. Tapi nilai ranknya tunggal. Nilai ranknya tunggal. Matrik representasinya tidak tunggal. Nah ini nilai rank saya tuh salah kayaknya Pak. Beda. Salah. Ya. Mungkin ya. Jadi kalau ini tidak 2 salah. Oh iya. Yeah. Jadi ranknya itu tunggal, matrik representasinya tidak tunggal. Ya. Iya Pak. Terima kasih ya Pak Ban. Ya. Sampun? Sudah? Kita tutup. Kita lihat untuk oke. Jadi ini ranknya di sini. Nah, kalau inversi itu kan matriknya selalu bujur sangkar ya, square. Tapi kadang-kadang kita menjumpai di persamaan itu segi 4, tidak selalu square gitu. Ya ini yang kita membutuhkan apa yang disebut dengan generalized inverse. Nah, misalkan kita mempunyai matriks segi 4A yang bertipe N cross P, P-nya kurang N dengan ranknya itu P. Maka A itu mempunyai rank kemungkinan maksimum dan disebut rank yang berkemungkinan maksimum dan disebut dengan full rank. Ya. Full rank. Ya. Itu asumsi dalam regresi itu kan nanti full rank. Secara umum rank yang paling mungkin maksimum adalah minimum dari N dan
dan P. Yang jelas kalau kan apa namanya rank dari kolom itu sama dengan rank baris. Jadi kalau misalnya saya punya matrik bertipe 5 cross 8, ya paling banter 5. Saya punya matrik bertipe 3 cross 6 atau 6 cross 3, ya 3 kolom gitu ya. Berarti maksimum adalah 3. Jadi tidak mungkin melebihi yang itu. Nah, kemudian kita akan sampai pada definisi matriks inverse. Matriks bujur sangkar A yang full rank, ya, itu disebut matriks non singular. Nah, matriks non singular itu disebut full rank, tapi kalau saudara masih ingat pakai determinan apa artinya? Kalau matriks itu non singular itu kan ini disebut full rank. Bentuk lainnya apa? Aliasnya. Determinannya tidak sama dengan 0. Nah, kalau determinannya sama dengan 0 itu disebut dengan singular. Jadi suatu matriks bujur sangkar itu disebut non singular kalau dia full rank atau determinannya tidak sama dengan 0. Nah, matriks non singular A itu mempunyai invers tunggal A invers dengan sifat A invers A sama dengan I. Ketunggalannya itu semuanya dalam kuliah aljabar linear, kan saya nggak akan mungkin memberi kuliah aljabar linear, saya hanya ngambil aja. Nah, A invers itu diinverskan balik lagi menjadi A. A transpose diinverskan adalah A transpose A inverse transpose. Nah, AB transpose, AB inverse itu sama dengan B inverse A inverse, bukan A inverse kali B inverse, tapi B inverse A inverse. Ya ini kalau buktinya kan gampang. Jadi artinya kalau inverse-nya itu B inverse A inverse kan tinggal ngalikan aja tuh. Oh, lali. Jadi kalau saya ingin lihat AB kali AB inverse kan harus sama dengan I toh. Nah ini kan AB. Nah ini inverse-nya kan katanya ini B inverse A inverse. Nah, B inverse apa? I toh. Jadi A I A inverse. Jadi sama dengan A kali A inverse sama dengan I. Jadi karena ini sama dengan I, berarti AB inverse itu adalah B inverse A inverse. Nah, kemudian kita akan bicara apa yang disebut dengan partisipasi. Bukan partisipasi, tapi apa? Partisi. Partisi itu penyekatan. Disekat itu. Jadi sekarang kan umum jalan-jalan disekat sebelum ya sudah 3 minggu itu sudah 2 minggu atau 3 minggu nggak disekat-sekat itu, disekat gitu ya. Jadi ditulis dalam bentuk sekatan ini. Bentar, saya ke belakang sebentar ya.
Jadi kita nanti akan sering berjumpa dengan matrik-matrik yang disekat-sekat gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita itu punya matrik, kita sekat menjadi A11, A12, A21, A22. Kemudian B itu sama dengan A22 min A21, A11 inverse, A12. Maka A inverse-nya itu adalah bentuknya seperti ini. Yaitu nanti kadang-kadang berguna menulis dalam bentuk penyekatan ya. Sekarang hanya mungkin oh itu gitu aja ya. Ya. Kemudian matriks definite positif. Sudah sering dengar? Mas Anu sering Mas coba Mas Irfan kan dengan ora matrik definite positif. Mas Irfan? Masih mengingat-ingat, Pak. Masih mengingat-ingat ya. Kelingan ora? Nah, kemudian oke. Mas Gani kelingan ora matrik definite positif? Mas Gani, kelingan ora? Gimana? Masih kelingan enggak? Lupa. Iya, Pak. Iya, oke. Jadi berarti ini perlu ya saya enggak ini kan sudah nanti ini makanya ini saya ulangi lagi kan. Sesuai kalian ora matrik definite positif. Determinannya bisa jadi, tapi kan kalau hubungannya dengan determinan nanti akar karakteristiknya kan yang positif kan ya. Oke, ya. Oke. Good. Jadi ini kita akan menjumpai bentuk kuadratik. Bentuk kuadratik itu nanti berhubungan dengan distribusi chi-square gitu ya. Jangan kaget, itu mungkin kita butuh satu kali lagi, itu sudah mulai statistiknya ya. Statistiknya kalau ini kan banyak nanti sistem persamaan yang jawabnya itu tidak tunggal dan seterusnya gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau kemarin kan mungkin di S1 sering menjumpai ya penyelesaiannya pasti X transpose inverse X itu gitu kan. Sekarang itu tidak selalu begitu kan gitu. Nah, jadi ini nanti berhubungan dengan apa distribusi chi-square gitu. Jadi ini statistiknya mana? Jangan khawatir, nanti masih banyak waktu ya. Kelihatannya ini apa namanya butuh mudah-mudahan minggu depan atau paling lama 2 minggu lagi itu sudah ke statistik. Saya kira minggu depan itu apa namanya terakhir tentang teori matriknya dan berikutnya sudah ke statistiknya ya. Bentuk nanti juga kita menanyakan distribusi dari bentuk kuadratik. Jadi bentuk kuadratik itu kan bentuknya itu kan apa namanya Y transpose AY kan gitu. Jadi ini kan disebut dengan bentuk kuadratis. Dengan A-nya itu secara umum nggak harus simetris, tapi selalu bisa dibuat simetris. Jadi bentuk kuadratik itu adalah bentuk yang apa namanya entitas matematik yang bentuknya itu adalah Y transpose AY di mana asimetris. Karena kalau A tidak simetris itu bisa dibuat simetris gitu ya. Jadi orang itu selalu juga apa ya namanya bentuk umum itu kadang-kadang dibuat bentuk yang lebih spesifik, yang lebih mudah dimanipulasi. Jadi matriks simetris itu banyak sifat-sifatnya yang lebih mudah dimanipulasi dibandingkan dengan matrik biasa gitu. Jadi pertanyaannya gitu, mengapa harus dibuat simetris? Ya. Nah, jawabnya karena kalau asimetris itu bisa lebih mudah dimanipulasi. Jadi kalau ada matriks Y
bertipe N cross 1, matriks A bertipe N cross N, maka Y transpos AY itu disebut dengan bentuk kuadratik. Karena ini semuanya kuadrat, toh. Ini pangkat 112, pangkat 112, pangkat 112. Jadi pangkatnya yang penting 2. Kalau linear pangkatnya 1. Jadi ini bisa dinyatakan dalam bentuk matriks simetris. Jadi kita akan selalu membangun bentuk kuadratik itu berdasarkan matriks yang simetris. Jadi ini masih definisi umum ya, sebelum definisinya Mbak Siska tadi. Kalau Mbak Siska kan dihubungkan dengan determinan kan gitu. Nggak apa-apa nanti kan gitu. Jadi bila matriks simetris A itu mempunyai sifat Y transpos AY untuk setiap Y tidak sama dengan 0, maka bentuk kuadratis AY itu disebut dengan positif definite dan A disebut dengan matriks yang positif definite. Ini biasanya naik ujian mesti ditakoni itu. Apa itu matriks positif definite? Lupa Pak itu. Ya jenenge mahasiswa ya boleh lupa lah. Mau dosen aja boleh lupa. Ya. Ya jadi kalau ini definisi ini kan umum toh. Ini berlaku untuk setiap Y. Untuk setiap Y. Ya, jadi eloknya matematik itu orang berpikir untuk seluruhnya, tapi kita bisa mencari kriterianya itu hanya untuk ada kriteria yang kita lihat di yang bisa diraba oleh mata kita. Jadi kalau dilihat ya, matriks simetris A itu mempunyai sifat Y transpos AY itu positif untuk setiap Y, itu kan berarti berlaku untuk setiap Y. Nah, padahal kita itu sebagai makhluk berhingga melihat satu persatu yang jumlahnya tak terhingga itu kan gimana? Ya, nggak mungkin toh. Itu tidak mungkin. Gitu. Sehingga kita butuh kriteria. Gitu. Dibuat menjadi kriteria tertentu yang yang bisa diraba, bisa dibaca oleh mata kan gitu. Ya. Jadi nanti semi definite itu kalau bukan positif tapi ada kemungkinan sama dengan 0. Nanti kita lihat kriterianya gitu. Nah, seperti ini kalau saya punya A2 min 1 min 1 3, bentuk kuadratisnya kan Y transpos AY sama dengan 2Y1 kuadrat min 2Y1 Y2 plus 3Y1 Y2. Jadi 2Y1 min setengah Y2 kuadrat plus 5/2 Y2 kuadrat. Jadi ini positif semi definite karena bisa 0 kalau Y1-nya sama dengan setengah Y2. Jadi ini adalah contoh matriks yang semi definite. Ya kalau 3 lebih sukar lagi, sehingga tetap kita membutuhkan kriteria. Bentuk kuadratis ini kan semuanya kuadrat ini. Nah ini akan 0 kalau Y1 sama 2Y1 sama dengan Y2, 3Y1 sama dengan Y3, 3Y2, 2Y3, itu sama dengan 0 kan? 0, 0, 0, jadi ini positif semi definite. Seperti contoh kalau 1, 2, 3 kan gitu. Jadi untuk lainnya itu positif gitu. Jadi ini adalah contoh yang positif semi definite.
Nah, ini kriteria ini kan lebih mudah toh Mbak Siska. Bila A positif definite, maka semua AII itu positif. Jadi elemen diagonalnya itu positif semua. Sudah selesai. Nanti bisa juga pakai yang disebutkan Mbak Siska tadi, melalui apa? Melalui matrik non singular yang berhubungan dengan akar karakteristik juga boleh-boleh saja. Nah, ini kalau semi definite itu semua AI itu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi yang apa namanya elemen diagonalnya itu adalah perannya penting. Jadi itu apa? Elemen diagonal. Nah, kalau saya akan merubah, ini masih ingat aja ini. Trace A itu apa? Matrik. Itu jumlahan elemen diagonalnya, Pak. Oke, sip. Nah, itu disebut dengan trace A. Ya. Nah, ini kita nanti akan membuat model diagonalisasi gitu kan, apa jenisnya transformasi itu kan, diagonalisasi itu kalau Anda masih ingat itu kan gini, nek belajar kalkulus mbiyen gitu kan, atau aljabar linear gitu kan. Kalau kamu lihat iki kan elips toh. Semuanya eling toh? Elips. Nah, sekarang saya lihat ini. Ini elips ning sumbune kan bukan sumbu X, sumbu Y. Nah, ini kan ini didiagonalisasi menjadi bentuk seperti ini kan. Nah, gitu. Jadi ini diadakan apa? Rotasi dan translasi. Diputer atau digeser. Rotasi itu diputer terus digeser gitu. Jadi ini bukan sekarang apa yang diputer digeser itu siapa itu? Nah. Apa itu? Oreo. Bener ya? Oreo itu kalau iklannya kan diputer digeser kan gitu, ya. Kalau di sini analitik di saudara kalau belajar geometri itu kan ini matriks yang begini, sumbunya itu begini, itu diputar dan digeser seperti Oreo kan gitu ya. Jadi itu ini nanti akan digunakan dalam bentuk apa yang disebut dengan diagonalisasi itu nanti. Jadi apa yang disebut dengan diagonalisasi. Jadi bila A positif definite maka P transpose AP itu adalah positif definite. Kalau A positif semi definite maka P ini akan positif semi definite. Jadi besok itu gimana menentukan P sehingga bentuk A yang awalnya itu bukan matrik diagonal itu dibawa ke matrik diagonal gitu. Jadi ini fungsinya untuk apa besok? Yang kita kenal dengan nama diagonalisasi. Apa yang kita kenal dengan nama yang besok diagonalisasi. Jadi ini erat sekali dengan hubungannya dengan aljabar linear kan gitu. Sehingga saudara kalau misalnya sempat itu ada 2 buku yang bagus tentang ini matriks itu. Jadi apa namanya istilahnya matriks for statistik atau linear algebra for statistik itu yang ngarang yang pertama adalah Shirley, yang kedua adalah Mendenhall ya.
Kalau nggak salah itu. Jadi dua buku yang hubungannya dengan ini adalah ini semuanya adalah aplikasi dari aljabar linear dalam statistik. Itu di perpustakaan ada kok itu. Ya. Tapi kalau pengen lihat lebih dalam kan, Anda kan harus melihat. Jadi kuliah itu kan harus melihat apa aja. Saudara harus tidak puas dengan apa yang hanya yang saya berikan kan. Anda mesti harus lihat lagi di buku-buku yang lebih luas kan, itu namanya memperluas wawasan kan gitu. Nah, kemudian kita mempunyai teorema matriks simetris A positif definite bila dan bila terdapat matriks non singular P dibandingkan A sama dengan P transpose P. Jadi ini artinya matriks saling ortogonal. Nah, ini sekarang teoremanya yang kamu sebutkan Mbak Siska tadi, matriks positif definite adalah non singular. Non singular artinya apa? Determinannya tidak sama dengan 0. Cuma Mbak Siska harus nambah dengan pengetahuan yang lain yang lebih mudah, tidak selalu lewat determinan kan gitu. Misalkan B itu matriks bertipe N cross P, maka bila rank B itu sama dengan P, maka B transpose B itu adalah positif definite. Bila rank B kurang dari P, maka B transpose B itu adalah positif semi definite. Perhatikan bila B matriks bujur sangkar, maka B pangkat 2 yaitu B kali B belum tentu positif semi definite. Nah, ini contohnya. Berapa ini? Kalau dilihat harga determinannya berapa? Y kuadrat min 1 kali 2, kemudian min kan berarti plus 1 kali 2. 1 kali 2. Jadi 0 kan gitu. Ini sama dengan 0. Jadi beda dengan bilangan real kan. Bilangan real itu kalau berapapun bilangan, itu asalkan tidak 0, saudara kuadratkan jadinya apa? Bilangan positif kan. Jadi min 3 kamu kuadratkan berapa? 9. Nah, tapi matriks nggak begitu. Ini matriks tidak 0. Ini kan B tidak 0. Tapi B kuadrat determinannya sama dengan 0 kan gitu. Nah, jadi ini beda ya, makanya kita kan bicara dengan apa yang disebut dengan semesta pembicaraan gitu. Kalau kita bicara matriks itu banyak hal-hal yang berlaku pada bilangan tapi tidak berlaku pada matriks. Nah, sekarang kita akan bicara dengan generalized inverse. Bentar ya, saya tak minum sama
Nah, sekarang kita akan membicarakan generalized inverse dari matrik-matrik yang tidak mempunyai inverse. Penyelesaian dari sistem persamaan AX sama dengan C dapat dinyatakan dalam bentuk generalized inverse dari A nanti. Nah, sekarang definisinya apa? Jadi kalau inverse itu harus bujur sangkar, kalau generalized inverse itu tidak harus bujur sangkar, bisa segi 4. Nah, generalized inverse dari matrik A bertipe N cross P adalah sebarang matrik A minus yang memenuhi dengan A kali A minus kali A sama dengan A. Generalized inverse tidak tunggal. Nah, ini generalized inverse itu tidak tunggal. Kecuali kalau bila A itu non singular. Maka dalam bentuk ini generalized inverse itu sama dengan A inverse. Nah, buktinya apa? Ya mudah, atau kalau itu non singular loh ya. Non singular itu kan berarti ini A kali A inverse di A. Nah, ini kan I toh. Nah, kali I sama dengan A. Jadi per definisi A inverse itu adalah generalized inverse. Kalau apa? Kalau A itu non singular. Nah, generalized inverse juga disebut inverse bersyarat. Setiap matrik, apakah bujur sangkar atau segi 4, mempunyai generalized inverse. Hal ini juga berlaku untuk vektor. Sebagai contoh, kalau saya punya vektor ini, X1, 2, 3, 4, misalkan X1 minus sama dengan 1, 0, 0, 0, adalah generalized inverse. Karena apa? Nah, dikalikan aja gitu. X2 minus, ini juga X3 ini, X4 itu adalah juga generalized inverse. Karena kalau saudara kalikan X, XI minus X itu hasilnya adalah X. Nah, jadi kalau kita misalnya ini diberikan dulu. Misalnya ini saya punya 223, 101, 324. Tadi sudah dihitung, ini ranknya 2 ya. Tadi loh, sudah kita hitung toh. Ranknya 2. Nah, ini saya punya A1 minus sama dengan ini, A2 minus sama dengan ini, A3 minus sama dengan ini. Nah, ini nanti apakah itu berlaku bahwa A1 minus A sama dengan A, A2 minus A sama dengan A, A3 minus itu sama dengan A. Itu baru disebut dengan generalized inverse. Nah, kalau untuk ngecek ini, saudara sekarang bisa pakai S plus. Ya. Saudara bisa apa? Pakai S plus. Jadi mungkin saya tunjukkan dulu penggunaan S plus-nya untuk mengalihkan itu ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan A1 minus A itu sama dengan A. A2 minus ya nanti mungkin nggak semuanya, mungkin cukup satu aja contohnya ya. Jadi kan saudara punya catatan kan, A-nya 223, 101, 324. Ya, jadi ini kita stop sharing dulu. Terus kita share. Ini kita cari S plus-nya di mana ini? Ini. Oh, kok S plus R? Ya, oke. Jadi caranya menulis itu matriks A223 101 itu 324 itu kita tulis dulu X-nya. Ini
X sama dengan C dari 1. Ya, Anda punya anunya dong, apa catatannya kan? Kemudian 202 kemudian 314. Kan? Enter. Nah, kemudian saudara definisikan matriks A sama dengan dicoba nulis matriks itu saudara bisa lihat di apa namanya plus ini A sama dengan matriks dimulai dari isinya adalah X, ini adalah 3 cross 3. Ya. Di A-nya sudah cocok belum? Nah, A-nya sudah cocok toh 213, 202, 314. Gede aja. Kemudian tadi kan kita punya A1 minus kan itu berapa itu? 0, setengah 0, 1 min 1, 0, 0, 0, 0 kan gitu. Berarti kita punya matriks apa jenisnya X yang baru itu sama dengan X sama dengan C 0 setengah 0, 0,05, kemudian koma 0, 1 min 1, 0, terakhirnya adalah berapa? 0,00 kan? 0,0,0. Oke. Nah, kita punya matriks A minus sama dengan matriks kemudian apa? X, 3,3. Oh, sebentar. A minus itu nggak boleh ya. Jadi saya tulis B aja ya kalau begitu ya. B sama dengan ya, jadi B-nya saya cocok belum? 0 setengah 0, 1 min 1, 0, 0, 0, 0, kan gitu. Sekarang kita cari perkalian matriks itu gimana itu? Perkalian matriks, sebentar, ada adzan sebentar.
Oke, jadi kan kita harus mengalihkan A kali A inverse A kan gitu. Saya sebut aja C sama dengan A kali itu gimana? Kali itu persen, terus perkalian, lalu persen lagi kan gitu. Itu perkalian matriks kan. Kali tadi B ya. B, kemudian dikalikan dengan A lagi. Jadi persen B. Sebentar. Oh, sebentar ini kita lihat R. Nah. B persen bintang persen lagi kemudian dikalikan dengan A. Jadi kalau ini harusnya hasilnya adalah C sama dengan A toh ya. Oke, jadi kita lihat C-nya sama dengan ini enggak? Oke. C-nya hasilnya sama toh dengan A 223 ini hasilnya kan sama toh 223 223 101 324 sama. Jadi ini adalah A inverse. Jadi saudara nanti ngecek-ngeceknya, ngitung-ngitungnya aja semuanya pakai R aja, jangan pakai jangan pakai tangan nanti terlalu lama. Ya. Yang contoh A2, A3 saudara kerjakan sendiri ya. Kalau tak kerjakan Anda pasti bosan kan gitu. Ya. Nah, sekarang ini tadi kan definisinya, oh ini loh A inverse, generalized inverse gitu. Ya. Ini loh GE gitu ya. Mungkin lebih mudahnya itu biar tidak terlalu panjang. Inilah GE gitu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menghitung GE itu? Bagaimana menghitung generalized inverse? Oke, berarti kita lihat ke stop sharing dulu dan kita share. Oke. Jadi ini tadi sudah saya tunjukkan dengan R ya, gimana bahwa itu A1 minus A sama dengan A, kan cuma saya tadi nulisnya B ya, biar sesuai dengan ini aja. Oke, ini udah bilang. Sekarang bagaimana menghitung generalized inverse? Jadi ini gunanya partisi tadi penyekatan itu ini untuk menghitung generalized inverse. Jadi di sini ada dua, yaitu teorema dan algoritma. Ya. Jadi misalkan A itu matrik bertipe N cross P dengan rank R, dan A dapat dipartisi menjadi A11, A21, A12, A22. Nah, kalau ini misalnya ranknya R, jadi kita harus menemukan matrik bertipe R cross R yang mempunyai rank R. Ini mempunyai, jadi di sini A-nya itu ini bertipe R cross R. Jadi nanti GI-nya, generasi inverse-nya tinggal A11 inverse 0000. Sudah selesai. Dengan A minus itu bertipe P cross N. Nah, ini juga kalau bisa dinyatakan seperti ini juga jadi kalau misalnya yang bertipe R itu bisa yang di pojok ini juga, maka generalized inverse-nya adalah juga 000 A22 inverse gitu. Ya, jadi ini sederhana sekali. Jadi kalau jadi pertama kali itu ada dipartisi menjadi, kalau ranknya R itu dipartisi menjadi matrik bujur sangkar bertipe R cross R kan gitu. Nah, jadi kalau bentuknya
diagonal ini, berarti generalized inverse-nya dengan A11 inverse, A22 inverse. Tapi kalau kita nggak bisa dalam bentuk ini, ya, atau kita cari yang lain gitu, maka kita harus menggunakan algoritma untuk mencari generalized inverse. Gitu. Jadi algoritma untuk menentukan generalized inverse. Misalkan A bertipe N cross P dengan rank R. Cari sebarang non-singular submatriks C bertipe R cross R. Jadi sembarang, tidak harus jejer. Tentukan C inverse dan kemudian ditranspuskan C-nya itu menjadi C inverse. Nah, kemudian ganti semua elemen C dengan elemen C inverse transpose. Nah, kemudian berikutnya ganti semua elemen dari A dengan kecuali yang C tadi ya, dengan 0. Kemudian kita transpuskan, matriks transpose yang didapatkan dalam langkah 4 itu adalah generalized inverse. Jadi gimana kita mencari generalized inverse? Yang pertama kalau bentuknya ini di pojok-pojok ini, diagonal ini, ya tinggal ini diambil inverse-nya, ini diambil inverse-nya gitu. Kemudian kalau tidak ya saya bangun matriks bertipe R cross R. Itu tidak, baris dan kolomnya itu tidak harus jejer. Yang penting submatrik dari A. Ini jadi saya mencari non-singular submatrik bertipe R cross R. Jadi kita tentukan C inverse-nya, kemudian kita transpose, ganti semua elemen C dengan C inverse transpose, kemudian yang lainnya dibuat 0, kemudian ditranspuskan. Maka jadi hasil langkah 4 itu disebut dengan generalized inverse. Nah, sifat-sifat generalized inverse adalah ini. Jadi rank dari A minus A sama dengan rank A minus sama dengan rank A sama dengan R. A minus transpose adalah generalized inverse dari A transpose. Jadi A sama dengan A kali A transpose A inverse-nya, generalized inverse-nya A transpose A. Itu tinggal baca aja. Jadi A transpose A minus AT adalah generalized inverse dari A, yaitu A minus itu adalah A transpose A minus AT. Nomor 5 itu simetris rank A dan invarian terhadap pemilihan dari AT A minus. Nah, sekarang saya berikan contoh cara menghitung generalized inverse ya. Kalau tadi kan teorinya ya, sekarang saya berikan contohnya di papan tulis ya. Oke, kita lihat share-nya di MS Word. Ini bisa dibaca nggak? Sudah kebaca belum? Blank papan tulisnya? Sudah, Pak. Oke. Gile. Oke. Jadi tadi kan kita pakai contoh kita ya, hanya sama dengan dua tiga, kemudian 101,
3, 2, 4. Ini tadi kan sudah kita hitung ranknya 2 kan, berarti nanti kita mencari rank sama dengan 2, berarti mencari R2 cross 2 yang ranknya 2. Dan itu. Terus tadi kan butuh inverse. Coba sekarang kalau saudara punya matriks baru gini ya, di CD ini kan nanti kita pakai, maka di inverse-nya berapa? Determinannya berapa toh? 1/. Mbak Dila, ini ora mencari determinannya ini. Iya, Pak. Berapa? 1/. AD min BC. AD minus BC, terus kemudian D ditukar dengan A ya. Benar? Iya, Pak. Terus kemudian ini minus B Minus C. Ya. Sudah, itu nanti kita pakai. Jadi yang pertama kali kan kita punya bentuk ini toh. A itu kan sama dengan A11 0 0 A22. Ini kan yang paling gampang. Karena ini kalau ini sudah begini kan inversnya tinggal generalis inversnya itu kan inversnya dari ini atau inversnya dari ini kan gitu. Ya. Jadi kalau begitu ini kita buat partisinya apa? Yang supaya kita mempunyai bentuk ini. Bentuk ini. Berarti ini kita punya 22 10, itu kan? Kemudian ini kita partisi gini, 3 1, kemudian kita punya 3 2 4. Oke. Jadi R-nya berapa di sini? R-nya sama dengan 2 2 1 0. Oke. Ini dulu, ini ya. Kita milih itu ya. Saudara kalau misalnya bertanya boleh loh ya. Jadi ini ragu-ragunya di mana itu tanya. Sebentar, kalau gitu R inverse-nya berapa? R inverse-nya adalah 1/2 kali 0 adalah 0, min 2 kan gitu. Dikalikan, ini kita tukar, ini harganya negatif. Min 2, min 1. Jadi R inverse-nya adalah berapa? R inverse-nya adalah 0 kan dibagi ini. Min 2 dibagi min 2 berapa? 1. Min 1 dibagi min 2 berapa? 1. Terus ini dibagi min 2, min 1. Jadi A minusnya adalah tinggal ini kan 0, 1, setengah 0, lainnya itu tinggal ngambil 0 aja. Nah, gitu. Ya kan definisinya ini kalau ini kan berarti tadi kan ini tahu A11 inverse 0 0 0 kan gitu. Dan ini yang kita kerjakan yang pertama kali tadi. Gitu. Sudah kita buktikan bahwa A minus A sama dengan A. Sampai di sini ada komentar atau ada pertanyaan atau ada yang bingung gimana milihnya atau gimana? Monggo, silakan. Ada komentar?
Ayo, ada komentar? Itu sudah terlalu terang. Yang boleh, siapa yang mau tanya? Cara milihnya. Ini mengapa ranknya 2? 22, 10, kan berarti vektornya berapa? Ini kan 222 itu kan di sini. Nah, yang satunya berapa? 10 di sini. Kan tidak segaris kan? Berarti independen di linear kan gitu aja. Kalau yang ini kan mudah melihatnya. Mengapa ranknya 2 kan gitu. Itu ini kan vektornya 22 sama 10 kan gitu. Ini vektor ini kan tidak segaris kan, berarti ranknya 2 kan gitu, independen di linear. Nah, kemungkinan kedua, generalisasi inversi itu kan tidak tunggal, banyak generalisasi inversi itu. Tapi untuk melihat benarnya ya saudara cek aja pakai R dikalikan A minus A, harusnya hasilnya adalah A kan gitu. Jadi kita kita berapa ini? Jadi ini sama dengan bisa kita buat 223 kemudian 101 kemudian 3 4. Berarti saya buat ini toh. Nah, ini berapa ini A22 kan gitu. Jadi ini 22 sama dengan 0, 1, 2, 4. Nah, nanti inversnya dari A22 ini yang merupakan, kalau lainnya dibuat 0, itu merupakan apa? Merupakan generalized inverse juga kan. Berarti saya kan harus ngitung A22 inverse. Di A22 inverse sama dengan seper berapa? 0 kali 4 adalah 0, 1 kali 2 adalah min 2. Tandanya negatif kan? Positif, negatif. Terus gimana? Ini ditukar. 4. Oh, ini jadi negatif loh. Min 1, min 2. Jadi berapa? Min 2. Min 2. Setengah. 1. Jadi generalized inverse yang lain adalah ini tadi kan hanya ini kan berarti 0, 0, 0, 0, 0, min 2,
setengah 1, 0. Saudara tinggal ngecek aja pakai R, nanti dikalikan A minus A sama dengan A atau tidak. Nah, yang ketiga itu yang agak panjang gitu. Karena itu kadang-kadang nanti kalau matriknya sudah bertipe misalnya 4 cross 5 gitu, wah ini tidak semudah ini menentukan R-nya, dan ininya tidak semudah itu. Ini kan yang mudah aja. Jadi sekarang kalau yang terakhir gimana ini? Sebentar, ini kita lihat file. Oke, kita lihat. Dua, 3, kemudian 1, 0, 1, 3, 2, 4. Nah, saudara pengen yang jelas nggak boleh ini sama nggak boleh itu kan, gitu. Saudara misalnya milih ini boleh ini juga boleh kan gitu. Jadi pilihannya misalnya memang generasi invalid itu enggak tunggal. 1, 0, 3, 2, boleh juga atau berapa? 2, 3, 0, 1. Yang penting ranknya 2. Coba ini boleh nggak? Tidak harus jejer loh. 1, 3, 1, 4 boleh nggak? Kalau saya gambarkan ini, misalnya saya vektor pertama kan 1, 3. 1, 2, 3. Oke. Ini 1, 3. Yang kedua 1, 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi gambarnya kan masih di sini toh. Gimana? Ini sekian kali enggak? Apakah 1, 2, 1, 3 itu sama dengan K kali 1, 4? Enggak toh? Iya. Ya, berarti ini independen di linear. Boleh. Oke. Saudara milih mana lagi? 22, 32 boleh nggak? Ini kan pilihan lain lagi apa? 22, 32 gitu. Boleh. Tapi ini pakai algoritma, nggak pakai yang tadi ada 5 langkah algoritma tadi. Oke, jadi misalnya jadi ini banyak pilihan loh ya, banyak pilihan ya. Tidak harus jejer, itu yang penting itu. Nah, sekarang misalnya kita memilih R-nya itu 1032. Kemudian langkah kedua apa? Tentukan C ya, di algoritma C. Jadi saya ngikutin aja. Ini saya beri nama C sesuai dengan catatan kuliah. Kemudian algoritma kedua tentukan C inverse dan C inverse transpose. Di C inverse sama dengan
sini positif, ke sini negatif 0, jadi sama dengan setengah. Kemudian ini ditukar 2, 1, tandanya negatif, ini min 3. Jadi sama dengan berapa? 1, 0, min 3/2, kemudian setengah. Betul? Betul? Ya, sampai di sini betul. Kemudian tentukan C inverse dan C inverse transpose. C inverse transpose. Berarti ini sama dengan baris ke-1 jadi kolom ke-1. Baris kedua jadi kolom ke-2. Oke. Sudah. Kemudian ganti semua elemen transpose. Jadi kita mengganti ini semuanya. Jadi kita mempunyai tadi yang kita ambil kan 1032 itu sesuai dengan ini, berarti kita punya 223. Jadi kita punya matriks 223. Ini kita ganti dengan ini kan 1 min 3/2, 0 setengah. Kemudian ini tadi di sini besarnya adalah 1/4. Jadi kita ganti C dengan C inverse transpose. Kemudian apa itu yang ganti semua elemen yang dengan 0. Jadi ini semuanya kita ganti dengan 0. Ini 0, 0, 0, 1, min 3/2, 0, 0, setengah, 0. Kemudian transpose. Jadi ini kemudian kita transpose. Ini kalau kita transpose menjadi berapa? Ini menjadi baris ke-1 menjadi kolom ke-1 di 0, 0, 0. Baris kedua menjadi kolom kedua, jadi 1 min 3/2, 0. Baris ketiga menjadi kolom ketiga, di 0 setengah 0. Nah, ini sama dengan A minus. Oke. Nah, saudara tinggal cek aja pakai ya, pakai apa? Pakai R kan gitu. Begitu mencari generalized inverse itu, generalized inverse-nya banyak. Tidak tunggal, pilihannya ada berapa aja yang tadi. Gitu? Pilihannya banyak. Sekarang pertanyaan saya. Tanya saya tadi. Tadi kan kita punya biar agak di sini aja biar. Nah, oke. Tadi kan saya punya A itu sama dengan misalnya gini, A11 0 0 0. Kan tadi A minusnya kan sama dengan langsung kan gitu. Boleh tidak saya menggunakan 5 langkah algoritma pada A11. Jadi dibuat dulu A11 inverse, ditransposkan. Jadi kita membuat A11
inverse, kemudian ditranspose, kemudian ganti, ya, diganti, kemudian lainnya 0, kemudian ditranspose. Jadi 5 langkah algoritma. Dimulai dari ini, ngitung ini. Boleh nggak ini? Jadi kan sudah ada ini, direct ini ya. Sekarang kan kita punya 5 langkah algoritma. Nah ini boleh nggak saya kerjakan pada A11? Kan tadi bilangnya kalau tidak dalam bentuk ini, artinya R yang sembarang kan tadi yang asalkan itu ranknya R itu mencari general inverse-nya kan menggunakan 5 langkah kan itu. Gimana? Boleh nggak saya menggunakan 5 langkah algoritma pada A11? Nah, apa soalnya jenengnya Telkom apa Telsa, boleh nggak? Maaf Pak, mikrofon Oh iya, Mbak Tekla masalah. Ya. Mbak yang Bali tadi. Siapa jenenge Mbak siapa? Aku malah apa? Yang dari Bali. Bagaimana Pak? Ini boleh nggak saya memakai 5 langkah algoritma pada A11? Siapa namanya Mbak? Durani Pak. Siapa? Iya Durani. Ya Durani. Iya. Kok nggak pakai Nilo, apa gitu? Kenapa? Iya memang nggak pakai Pak dari. Boleh itu di Bali gitu. Iya kebetulan ibu saya nggak pakai gitu. Oh, ibunya bukan orang Bali. Orang Bali Pak. Kebetulan saya kehilangan kakak saya 2. Yang pertama dan kedua, jadi saya dan saya anak keempat gitu, tapi yang masih tinggal saya jadi anak kedua gitu, jadi biar nggak bingung gitu Pak. Oh gitu. Jadi Iya. makanya biasanya kan pakai apa sama desak Iya. atau siapa Putu, Made, iya. Boleh nggak saya memakai 5 langkah algoritma pada A11? Boleh Pak. Boleh, benar boleh. Cuma hasilnya beda dengan ini, tapi tetap generalized inverse karena generalized inverse itu tidak tunggal. Ya. Jadi saudara kerjakan ini nanti hasilnya memang beda dengan ini, tapi tetap generalized inverse gitu. Ya, saudara coba aja ya. Nanti ini rasa ingin tahu aja gitu. Rasa ingin tahu aja. Nanti kalau saudara kerjakan dengan 5 langkah algoritma juga mendapatkan generalized inverse yang baru, yang beda dengan ini. Yang beda dengan ini. Gitu. Tapi nggak apa-apa kan, memang generalized inverse itu tidak tunggal. Jadi nanti kalau sudah kita bicara tentang estimable function, itu hasil dari saudara mungkin sudah remang-remang ingat ini D sama dengan X transpose X inverse X transpose Y kan. Kalau ini mendekati 0 kan nggak mungkin kan, sehingga kita akan punya, kita harus sesuaikan menjadi X transpose X plus lambda I inverse X transpose Y kan gitu. Jadi ini nanti kita bisa memakai generalized inverse itu hasil dari estimatornya itu tidak tunggal. Nah, karena tidak tunggal itu kita mencari sesuatu yang namanya estimable kan gitu. Oke, saya kira itu untuk hari ini. PR-nya tulis ya, aku tadi belum sempat. Jadi PR. Jadi sudah saya siapkan yang belum sempat nulis ini karena kemarin itu banyak kesibukan itu pindahan kantor macam-macam itu saya belum sempat nulis. Nah, saya sudah siapkan soal-soalnya.
nomor 1. A itu sama dengan 3, 2, 1, 6, 4, 2, 12, 8, 4. Bukunya kamu sudah punya belum ini? Ini saya ambil dari buku. Mbak Siska sudah punya bukunya ini belum? Listener. Bukan. Ini yang listener itu, yang linear model in statistik itu. Cetak. Nggak tahu kalau ada ibunya. Kalau sudah ketemu ibunya ya nggak apa-apa. Ada yang menemukan ibunya, Pak? Ada Pak, tapi yang tahun 2008 saya dapat. Ya apa-apa. Mas Gani ya? Iya Pak, sudah saya share ke teman-teman juga sih. Oh, berarti ini anu aja. Kalau gitu, saya tulis halamannya dan nomornya aja. Punya saya itu tahun berapa ini sebentar? Saya ngambilnya dari situ. Oh, saya malah tahun 2000 ini. Oh, kalau Mas, apa jenisnya? Apa jenisnya? Nek 2000 berapa Mas? Mas Gani? 2008 Pak. Aku dikirimi anu ya, softfile-nya ya. Iya Pak, kemarin saya cari yang tahun 2000 nggak dapat Pak, cuma dapat yang 2008. Oh, apa-apa, makin baru kan makin bagus. Ya, coba itu nanti kalau saya tulis nomornya beda lagi kok. Atau gini aja, daripada itu nanti nulis anu apa namanya, Mas Gani dikirim softfile-nya ke saya, nanti saya tulis ini halaman ini nomor berapa gitu biar enggak double ya. Ini nanti saya tulis baik Pak. halaman ini beda malah ciloko toh. Iya Pak. Ya. Oke. Terima kasih semuanya sudah punya bukunya ya. Sekarang itu kalau ada ibu kan tinggal ngirim aja kan enggak usah beli. Kalau Shirley punya enggak? Bisa ada ibunya enggak? Ada Pak, saya dapat yang tahun 1997 sama 2016. Oh, 2016 aku malah belum punya ya. Iya Pak. Itu saya punya yang waktu kuliah. Nanti juga tolong dikirim ya Mas ya. Ya, baik Pak. Saya kirimkan. Ya sekarang Anda malah pintar cari e-book kan gitu ya. Oke ya, tolong dikirimkan dua-duanya. Nanti ini PR-nya nanti nyusul saya berikan ke Mas Gani kalau saya sudah dapat ininya, sudah dapat softfile-nya. Jadi saya tinggal nulis halaman ini nomor berapa, halaman ini nomor berapa kan daripada nulis kayak gini toh, ya? Iya Pak, baik Pak. Oke, makasih Mas Gani sebelumnya ya. Oke, saya kira hari ini cukup sekian. Ini kita ada pertanyaan nggak? Dan komentar